Enggak lah, jadi Tuhan itu menciptakan manusia dengan cinta. Jangan menerakakan diri kita sendiri. Itu neraka sebelum waktunya itu. Yakinlah kita bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Enggak lah, jadi Tuhan itu menciptakan manusia dengan cinta. Jangan menerakakan diri kita sendiri. Itu neraka sebelum waktunya itu. Yakinlah kita bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Ya, kalaupun masuk neraka, ya udah nasib saya memang seperti ini Tuhan. Kesediaan diri kita untuk masuk neraka itu membuat kita tidak tersiksa oleh neraka. Tapi kalau kita takut neraka, sebelum masuk neraka udah tersiksa kan. Udah kita serahkan diri kita kepada Allah. Kalau memang memasukkan ke neraka, memang ya udah. Nasib kita seperti ini mau diapain? Tuhan yang punya kuasa, kita hamba. Sakit sih sakit, ya nggak apa-apa. Seperti apa sakitnya? Udahlah. Kita debu di antara raksasa bumi ini kan. Nah, kalau rumus seperti ini kita anut, sekarang juga kita berani mati kok. Ya udah, kita pasrah kepada Tuhan. Tuhan itu Maha baik. Masa mau menyiksa debu-debu yang ada ini? Kalaupun disiksa debu nggak apa-apa. Bagi Tuhan kita nggak ada nilainya. Kita yang membuat Tuhan itu bernilai. Jadi terserah Tuhan. Dia mau masukkan kita ke surga, memang Dia Maha Pengampun. Tapi Dia akan menyiksa kita neraka, nggak apa-apa. Itu resikonya menjadi anak manusia itu. Kita siap untuk apapun yang mau ya Tuhan. Nah kalau ada pasrah seperti ini, masa Tuhan mau menyiksa hambanya? Berkali-kali Tuhan mengatakan Allahu Ghafurur Rahim. Udah, jalani hidup ini, jangan menoleh ke belakang. Mati aja di situ sebelum waktunya. Dimutu qabla an tamutu, aku pasrah. Nah kalau kita sudah mati, terasa nggak neraka? Enggak. Udah, kita pasrah aja. Kepasrahan itu akan memadamkan api neraka. Kepasrahan itu akan mengurangi panasnya neraka. Udah. Jadi kita jangan dibakar oleh rasa takut kita sendiri. Rasa takut itu lebih neraka daripada neraka itu sendiri. Kalau kita pasrah, udah. Neraka ya neraka. Yang penting kita bersama Allah. Kata Rabi Adawi, aku tidak takut neraka. Aku juga tidak mau surga. Yang penting aku pasrah kepadamu, aku mencintaimu. Nah kalau orang seperti ini disiksa di neraka, apinya menyala-nyala, tapi apa artinya sebuah debu kecil di dalam api neraka? Udah, anggaplah kita itu partikel debu. Ya, satu kali lewat apinya habis. Kayak orang motong kambing tuh, menderitanya sebentar, itu udah habis itu selesai. Tidak ada penderitaan yang berkepanjangan. Cuma psikologis itu yang membuat kita takut mati. Coba Al-Khalaj ketika akan dieksekusi, ketawa dia. Aku meninggalkan orang yang aku cintai, tapi aku dijemput oleh orang yang lebih mencintai aku. Aku menderita memang enggak sampai setengah menit, mati. Hanya sakitnya kan pada saat lewatnya pisau itu di leher. Ya, tapi setelah itu udah nggak sakit lagi kan kalau sudah mati. Ya. Jadi pasrahkan dirinya kepada Allah. Dia Maha Kuasa kok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Tuhan akan memberikan siksaan di atas ambang kemampuan hambanya. Waduh, kasihan. Ditembak mati, cuman telernya cuman 1 menit, innalillah, sudah selesai. Tapi kita berapa tahun menderita ini. Jadi kita jangan takut mati. Yang penting kita percaya Allah ada. Yang kedua, kita pasrah kepadanya. Yang ketiga, kita ini kecil seperti debu.
Yang takut mati itu kalau mau anggap dirinya hebat, tokoh dan seterusnya, oh gede banget itu. Jadi kalau mati itu terasa itu mati gitu. Tapi kalau kita menempatkan aku debu di antara beberapa titik itu, aku hanya titik dalam sebuah titik, pada titik yang paling kecil, mati, lewat, enggak, lewat aja. Kayak membunuh seekor semut di antara ribuan semut itu, mati. Udah cuek aja mati. Kita mati seperti itu. Allah yang Maha Tahu. Nah inilah resep kematian. Nah kita lihat, mengingat kematian, mempersiapkan sesuatu akan terwujud dengan selalu mengingatnya di dalam hati. Ya, mendengarkan hal-hal yang biasa mengingatkan saya serta memperhatikan peringatan-peringatannya. Nah jadi kalau kita menerangkan kematian, jangan menerangkan kematian itu sesuatu yang sangat dramatikal, ya. Tapi kematian itu pintu tunggal untuk menjumpai sang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa kematian tidak ada kebahagiaan sejati, kan? Dunia ini nggak ada kebahagiaan sejatinya. Kebahagiaan sejati itu kalau kita sudah melewati pintu dunia. Pintu dunianya itu adalah kematian. Jadi pintu neraka, pintu surga, kematian itu. Neraka ya neraka, surga ya surga. Kalau kita pasrah kepada Allah, ya neraka dan surga itu tidak terlalu jauh beda tuh. Kalau orang sudah memiliki Tuhan, neraka itu ciptaan Tuhan, surga juga ciptaan Tuhan. Cuma di sana rasanya sakit, di sana rasanya nikmat. Tapi kalau orang sudah terpatri cintanya kepada Allah, enaknya enggak, sakitnya juga enggak. Kalau Allah bersama kita.